Pagi hari ini yang penuh keberkatan. Kau membawa kami untuk mengenal lebih dalam lagi. Bahwa kami semakin hari semakin intim dengan hadirat-Mu, menghargai, menghormati-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang menjadi aturan, menjadi ketetapan-ketetapan-Mu. Kami mau melakukannya Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik? Ya, luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan hidup diberkati. Saudara diberkati Tuhan? Amin, haleluya. Ya, pagi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman, bagaimana kita menjaga kepercayaan Tuhan. Saudara tahu orang yang menjaga kepercayaan Tuhan, maka dia menghargai kepercayaan itu. Orang yang menjaga kepercayaan Tuhan, dia siap untuk menerima segala berkat-berkat Tuhan. Orang yang menjaga kepercayaan Tuhan, dia tahu dia tidak akan pernah mengecewakan hati Tuhan. Kita akan belajar dalam sebuah kebenaran firman ini. Kenapa saya mau menyampaikan sebuah tema menjaga kepercayaan Tuhan? Karena ada juga yang kita hadapi. Ada banyak orang tidak bisa menjaga kepercayaan itu. Tuhan tahu ketika Tuhan mencari bagaimana Tuhan ingin memberikan sebuah jubah kepercayaan. Dia mengenakan jubah kepada seseorang. Dan Allah itu sangat tahu pasti kepada siapa orang yang akan dipercaya. Dan Allah juga tahu kepada siapa orang yang tidak bisa dipercaya. Sebab itu saudara, saya rindu ingin berbicara tentang hari ini, yaitu Tuhan mencari umat yang dapat dipercaya untuk menjalankan semua agendanya. Agenda Tuhan adalah bagaimana kita mengembalikan posisi Adam dan Hawa ketika dalam sebuah penciptaan. Dia mengembalikan, dia terus mencari jalan untuk umat-umatnya hidup dipulihkan, mengenal isi hati Tuhan, supaya dikembalikan posisi Firdaus itu, dikembalikan kepada setiap umatnya untuk kembali kita menempati sebuah Firdaus yang benar-benar kekal. Itu tujuan daripada Allah. Tentunya dari beberapa agenda itu, air bah didatangkan, Sodom dan Gomora didatangkan, dan tidak. Padang gurun, bahkan perbudakan 70 tahun, bahkan sampai Yesus dihadirkan pun, masih juga mereka menyalibkan Tuhan. Tapi saudara adalah orang-orang yang memahami panggilan Tuhan. Ya, katakan saya adalah orang yang dipercaya Tuhan. Saudara adalah orang yang dipercaya Tuhan. Maka kita akan belajar di sini. Tuhan tahu siapa hamba yang dapat. Saudara adalah hamba yang dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan itu. Seperti harta yang bernilai tinggi. Ya, saudara adalah harta, saudara adalah orang-orang yang bisa menjaga kepercayaan. Ya, ketika saudara diberi kepercayaan, jaga kepercayaan itu. Ya, seperti harta yang bernilai sangat tinggi. Sebab itu saudara tahu bahwa topik hari ini adalah dari antara 12 suku, saya ingin berbicara tentang suku Benyamin. Saudara tahu di dalam sebuah kebenaran firman ini ketika Yakub mau meninggalkan dunia, ya dalam kehidupannya dia memanggil anak-anaknya, bahkan dia memanggil cucunya untuk dia menyampaikan sebuah berkat ya kepada anak-anaknya. Saudara tahu di dalam sebuah janji Tuhan pada suku Benyamin, kita lihat dalam Kejadian 49 ayat 27. Kejadian pasal 49 ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya,
dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. 49 ayat 27 ini adalah sebuah janji Tuhan, ya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Saudara lihat dalam terjemahan lain saya ingin bagikan begini. Alkitab yang terbuka berkata, Benyamin seperti serigala lapar. Pagi hari ia membunuh mangsanya, pada malam hari ia membagi-bagikan rampasannya. Saudara tahu ini janji Tuhan yang disampaikan lewat Yakub kepada Benyamin. Saudara tahu bahwa kalau kita lihat di dalam latar belakang ini, maka Benyamin ini adalah istilahnya sebagai hakim. Ya, bagaimana dia di dalam sebuah peperangan, di dalam setiap kehidupan, dia akan memimpin juga, walaupun dia suku terkecil. Saudara tahu nanti kita akan belajar sampai hari ini bangsa Israel itu dipimpin oleh suku Benyamin. Benyamin Nentayahu, ya itu dari suku Benyamin. Ya, saudara lihat bahwa di dalam Ulangan pasal 33 ayat 12 ada dua janji yang disampaikan, satu Yakub, satu Musa. Musa bilang apa? Ulangan 33 ayat 12. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup bilang begini, mengenai suku Benyamin, Musa berkata, ia dikasihi Allah dan hidup aman di sisinya. Allah mengelilingi Benyamin sepanjang hari dengan kasih serta pemeliharaannya dan melindungi Benyamin dari segala mara bahaya. Nah ini janjinya ya. Saudara, apakah janji ini apa sangkut pautnya dengan kita? Ya. Tuhan berjanji kepada Benyamin, dan Tuhan juga berjanji kepada kita semua. Ya, karena kita adalah anak-anak Abraham. Saudara lihat, mengenai suku Benyamin, ia dikasihi. Hidupnya aman di sisinya. Allah mengelilingi sepanjang hari. Dengan apa? Kasih setia, kasih pemeliharaan, melindungi dia dari segala mara bahaya. Ini janji Tuhan. Berapa banyak janji Tuhan yang terjadi kepada hidup saudara? Saudara percaya bahwa janji Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara? Maka kita klaim ayat ini. Kalau ayat ini berlaku bagi suku Benyamin, maka oleh karena Kristus juga, ayat ini juga berlaku bagi kita semua. Bahwa Allah mengasihi kita. Ya, kita hidup di dalam, kita hidup aman di sisinya, di hadiratnya. Allah mengelilingi kita sepanjang hari dengan kasih serta pemeliharaannya. Bahkan dia melindungi kita dari segala mara bahaya, melindungi keluarga kita dari segala mara bahaya, melindungi anak-anak kita dari segala mara bahaya. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, ini kan janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu ada perjalanannya. Ya. Kasih sayang dan berkat Benyamin sebelum disampaikan oleh Yakub, Tuhan sudah sangat mengasihi Benyamin ini. Maka itu diwujudkan di dalam sebuah kitab Kejadian pasal 43. Saya cari latar belakangnya dulu untuk masuk ke dalam suatu tujuan. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 43. Kejadian 43 ayat 29. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Saudara lihat, ayat 31 juga dikatakan ya, ayat 30 bahkan dikatakan ayat 30, Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu menentukan adiknya itu.
Dicari tempat untuk menangis, ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Saudara tahu sebuah cerita bagaimana saudara-saudara ini membuang Yusuf ke dalam sumur, mengatakan kepada orang tuanya bahwa Yusuf sudah mati. Bahkan mereka tidak tahu, mereka berhadapan dengan Yusuf pada saat bencana kelaparan selama 7 tahun. Ya, baru mereka mencari makanan sampai ke Mesir, dan pada saat itu berjumpalah mereka kepada Yusuf, dan Yusuf tahu itu saudara-saudaranya. Maka kasih seorang kakak kepada adiknya, ya, makanya dikatakan 5 kali lipat diberikan kepada Benyamin, karena Benyamin adalah orang yang dikasihi oleh saudaranya. Ya. Dan saudara lihat, kasih sayang dari Yusuf berkat 5 kali lipat dibanding saudara yang lain. Lalu Kejadian 44 berbicara apa ayat 20 dan 23? Kejadian 44 ayat 20 sampai 23. Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayahnya ini mati. Ketika mereka Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia tidak melihat adiknya. Mana adikku itu? Ya, panggil. Lalu saudara-saudaranya berkata, kalau Yusuf itu orang yang dikasihi oleh bapaknya. Kalau Yusuf menjauh, atau Yusuf kalau Benyamin itu jauh dari orang tuanya, dia tidak menjumpai anaknya, maka dikatakan lebih baik aku mati, itu kata Yakub. Disampaikanlah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Saudara tahu, anak yang disayang oleh Yakub, seorang anak yang sangat dikasihi oleh orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sebagai seorang anak dikasihi orang tua? Kalau saudara mau mempertahankan, menjaga kepercayaan Tuhan, yang tidak kelihatan, saudara mau dipercaya. Tuhan berkati aku akan berkati kamu. Jaga ya kepercayaanku. Ya Tuhan, aku akan jaga. Lalu ketika orang tua di rumah, sebagai wakil Tuhan yang tidak kelihatan, yang kelihatan, apakah saudara bisa dipercaya oleh orang tua saudara? Waktu kemarin saya dari Surabaya, saya cerita kepada ponaan saya, kepada saudara saya katakan begini, sekalipun saya tidak diberikan apa-apa, kalau semua keluarga saudara saya dapat ini, dan saya tidak. Tapi bagi saya adalah, saya lahir dari rahim seorang ibu. Bahkan ada orang tua yang membesarkan saya. Itu harta terbesar yang diberikan kepada saya. Dia memberikan sebuah harta kehidupan. Sampai saya hari ini jadi. Itu semua karena perjuangan orang tua saya. Apa yang saya bisa lakukan supaya saya menjadi pribadi yang sangat dikasihi orang tua, sama seperti Benyamin. Dia paling suku terkecil, paling bungsu, tapi bapaknya. Lebih baik aku mati kalau aku tidak menjumpai Benyamin. Apakah kita sebagai anak mau menjaga kepercayaan Tuhan yang tidak kelihatan,
Kalau saudara bisa menjaga kepercayaan Tuhan yang tidak kelihatan, maka saudara akan menjaga kepercayaan Tuhan kepada orang yang dipercaya yang kelihatan. Dan banyak kali anak-anak melukai hati orang tua. Makanya dia sulit sekali akan dipercaya Tuhan. Saya ingin mengajarkan tentang Benyamin kepada saudara supaya saudara mengerti. Kenapa Benyamin ini spesial? Sebenarnya berkat itu ditujukan kepada Ruben sebagai anak sulung. Tetapi berkat itu, berkat kerajaan, tongkat kerajaan turun kepada Yehuda. Bahkan yang menjaga daripada semua bangsa yang besar jatuh kepada Yusuf. Kenapa tidak paling besar? Kenapa berkat itu justru kalau kita bicara nanti saya akan kupas tentang Benyamin ini, takjub kita lihat. Jadi saya orang yang harus sebagai guru ingin menjelaskan. Saya nggak mau loncat dulu masuk ke daftar isi. Saya mesti masuk dulu dalam kata judulnya, baru kata pengantarnya. Saya mau menjelaskan kata pengantarnya dulu. Saya nggak mau menjelaskan daftar isi maupun kesimpulannya. Harus berjalan dulu dari awal kata pembukanya. Supaya saudara memahami kenapa Yakub ini sangat menyayangi Benyamin. Ada banyak orang sama seperti Esau. Dia meremehkan berkat orang tua. Dia menukar berkat orang tua dengan semangkuk sop kacang merah. Dia tukar itu. Dia menyepelekan berkat orang tua. Kalau saudara tahu, Esau sangat melukai hati daripada Ishak. Ishak sudah berkata sejak dari zaman Abraham, hati-hati, jangan kamu kawin sama orang Kanaan. Esau tabrak aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan melalui orang tuanya, wakil yang kelihatan. Sejak zaman Abraham, Ishak, Abraham taat, Ishak taat, Yakub, tetapi saudaranya yang lain Esau tidak taat. Bahkan keturunan-keturunannya Yakub pun ada yang tua tidak taat. Dia meremehkan berkat daripada orang tua. Saya ingin mengajarkan saudara, sehebat apapun saudara. Ini pelayanan saya kemarin. Saya kalau pergi kemana keluar kota, saya harus dapat sesuatu untuk memberitakan firman. Sehebat apapun kamu, sehebat apapun pekerjaanmu, intelektualmu, hartamu, selama kau tidak menghormati orang tua, tidak bisa. Tidak bisa. Saya mau sampaikan ini. Kalaupun saudara berhasil itu karena kerja keras saudara. Tapi zaman hari ini, zaman semakin sulit. Tapi bagaimana yang sulit itu lebih hebat dari zaman kesulitan di padang gurun. Lebih hebat kesulitan di zaman perbudakan. Tetapi anak-anak Tuhan, orang yang menghargai yang tidak kelihatan dan menghargai yang kelihatan. Orang-orang yang hidup di dalam janji Tuhan. Saya katakan sebelum saya mau mendoakan, pulihkan dulu hatimu. Apa arti kalau kita doakan? Tapi kalau sampai detik ini, engkau tidak menghargai wakil Tuhan yang ada di rumahmu. Engkau tidak menghargai wakil Tuhan yang ada di gereja. Saudara harus menerima janji Tuhan. Sama seperti bagaimana engkau anak yang kukasihi. Setiap hari aku ada melindungi engkau. Dari mara bahaya tidak akan pernah terjadi kepadamu. Kenapa Benyamin? Karena dia melekat kepada Yakub bapaknya. Seorang anak yang melekat memperhatikan orang tuanya.
menyayangi orang tuanya, mengasihi orang tuanya, maka dia adalah Benyamin yang akan menerima berkat Tuhan. Tapi kalau saudara lukai hati orang tua, saudara sedang menjauh dari berkat Tuhan. Amin ya. Boleh kita teruskan? Hakim-Hakim pasal 21 ayat 16 sampai 18. Hakim-Hakim 21 ayat 16 sampai 18. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. Lagi kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita. Sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian, terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Saudara tahu, dalam kitab Hakim-Hakim ini, suku Benyamin sisa 600 orang. Laki-laki. Semua perempuan dibinasakan. Ya, dibunuh. Karena ada suatu kesalahan dari suku Benyamin. Satu orang ketika, mohon maaf kata, dia menjamah. Kata menjamah itu dalam bahasa Indonesianya ya istilahnya, mohon maaf kata, dia memperkosa seorang suku yang lain dari suku Yehuda. Marahlah suku-suku yang lain. Lalu mereka berperang antara sama suku, sama saudara. Suku Benyamin dibabat habis. Dan disisakan 600 orang. Saudara tahu, janji Tuhan tetap janji Tuhan. Secara dalam kitab Hakim-Hakim, ada suatu perkataan siapapun yang menyerahkan anak perempuannya dari 12 suku, 11 suku, maka dia akan dibunuh, maka dia akan dikutuk. Tetapi oleh karena janji Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Maka bagaimana kalau kita lihat dalam cerita ayat ini, bagaimana mungkin kita bisa meneruskan, ada suku yang akan terhilang, jangan sampai terhilang ini suku. Kasih sayang Tuhan menggerakkan saudara-saudaranya untuk tidak terjadi kemusnahan suku Benyamin yang sisa 600 orang. Sudah suku yang paling terkecil, dibabat habis, mati, bahkan dikepung, tidak boleh ada keturunan lagi dari suku Benyamin. Sudah tahu bagaimana akan terjadi kalau mereka terus dikepung, terus tidak boleh ada pernikahan dengan perempuan-perempuan lain dari suku yang lain. Karena ada catatan bahwa bangsa Israel, bahwa suku-suku daripada anak Abraham tidak boleh menikah dengan orang lain. Lalu bagaimana caranya? Ingat, Tuhan menggerakkan hati saudara-saudaranya supaya jangan suku Benyamin ini musnah. Berarti janji Tuhan dalam kitab Kejadian, janji Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 33, sekalipun mereka mungkin tidak bisa karena sakit hati dan kecewanya, tetapi janji Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Ya, janji Tuhan sekalipun saudara terhimpit, sekalipun saudara terjepit, janji Tuhan ya dan amin bahwa dia mati di atas kayu salib membebaskan saudara dari segala kutuk. Ya dan amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kalau sudah firman berkata bahwa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain ditambahkan, maka itu ya dan amin. Bagi Tuhan, dia melaksanakan janjinya. Bagi kita adalah bagaimana kita menjalankan apa yang menjadi agendanya. Sekalipun saudara mungkin tidak menjalankan agendanya, ada yang salah jalan, tapi Tuhan akan putar bagaimana supaya anak saudara, keluarga saudara kembali ke dalam tracknya Tuhan. Karena ada yang mendoakan saudara. Saudara lihat, ini diputar sama Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim. Lalu ada 3 tokoh
yang mendapat kasih Tuhan. 2 orang menerima penggenapan janji Tuhan dan menjaganya dengan baik. Tapi 1 orang menerima janji Tuhan tapi tidak menjaga kepercayaan Tuhan. Dari ketiga tokoh ini, siapakah kita di antaranya? Saya kembali berpulang kepada saudara. Terkadang kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Terkadang ketika sudah kita menerima janji Tuhan, tiba-tiba kita kehilangan janji Tuhan itu. Dari 3 tokoh ini ada yang diberikan sebuah jabatan. Dari ketiga tokoh ini ada yang diberikan dalam sebuah wadah dalam pelayanan. Ada banyak orang terjun dalam dunia pelayanan, bahkan dia meninggalkan pelayanan itu. Ada banyak orang yang sudah diangkat tinggi, tetapi ketika dia betul-betul tidak menghargai dan tidak menjaga kepercayaan itu, lalu dia terhilang semua apa yang menjadi kebanggaannya. Ada satu tokoh yang saya mau katakan dari 3 tokoh ini. Kenapa saya sebut korelasi suku Benyamin? Ini pembelajaran yang saya selalu di dalam persiapan, dalam kelas, di dalam segala sesuatu yang saya mau ingin memberitakan supaya saudara bisa memahami firman. Kata korelasi ini, 3 tokoh ini, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Apakah korelasinya? Itu berbicara hubungan. Apa hubungannya? Suku Benyamin. Ya, supaya saudara mengerti. Ya, ada korelasi, ada hubungannya. Jadi enggak asal comot-comot ayat, tapi ada hubungannya antara satu sama lain. Ya, nah kita lihat dari 3 tokoh ini. Pertama adalah Hadassah. Ada proses pengenaman janji Tuhan menjadi Ratu Esther dan dia menjaganya. Tolong Esther pasal 2, 9 dan 12. Esther pasal 2 ayat 9 dan 12. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Saudara lihat bahwa ketika Hadassah ini adalah seorang petani, penjaga kebun anggur, dia seorang budak, pakaian compang-camping, ketika dia masuk di dalam proses menjadi seorang ratu pengganti Wasti, untuk menjadi ratu harus mengikuti proses di rumah kompetisi. Ini pernah saya bagikan ini. Tapi saudara tahu apa korelasinya dalam suku Benyamin? Saudara tahu Esther maupun Mordekai adalah suku Benyamin. Ya. Dia suku Benyamin. Pada waktu dia masuk di dalam pembuangan selama 70 tahun, orang suku Benyamin ini diambil untuk dipersiapkan. Bahkan Hegai melihat kasihnya begitu sayang kepada Hadassah ini. Kenapa? Karena janji Tuhan dalam kitab Kejadian secara roh, secara spirit, ingat ya, kalau hari ini saudara belum melihat janji secara roh, secara spirit, saudara sudah menang, saudara sudah menerima janji Tuhan. Makanya untuk menurunkan janji Tuhan itu, saudara masuk dalam rumah kompetisi artinya dipersiapkan. Ada banyak janji Tuhan yang Tuhan mau menyiapkan, saudara nggak pernah dipersiapkan. Tuhan nggak mau ketika saudara menerima janji Tuhan, saudara semakin jauh dari Tuhan. Semakin hidup di dalam dosa. Makanya Hadassah ini dipersiapkan dalam rumah kompetisi. Karena apa? Karena janji Tuhan, aku akan melindungi engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan mengasihi engkau, aku akan membebaskan engkau dari mara bahaya. 70 tahun masa perbudakan, tetapi suku Benyamin ini diangkat. Kenapa? Karena kitab Kejadian ya dan amin. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Makanya dalam perbudakan, suku Benyamin ini diambil, dipersiapkan.
Tuhan, coba lihat. Budak dipersiapkan untuk menjadi ratu. Hebat enggak kejadian ini, kitab Kejadian ini. Janji Tuhan dari Yakub, janji Tuhan daripada Musa yang disampaikan oleh mereka. Saya mau menyampaikan firman yang saudara baca itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Tidak pernah gagal. Yesus mati di kayu salib tidak pernah gagal. Saudara pasti masuk surga. Pasti selamat. Tetapi untuk selamat itu saudara harus menjalankan di rumah kompetisi. Untuk hidup diberkati saudara harus berjalan dalam rumah kompetisi. Untuk apa? Benar-benar dipermandikan. Oleh apa? Oleh minyak mur. Mur berbicara apa? Mur itu adalah sebuah satu bahan yang di pohon yang begitu besar, yang istilahnya pohonnya dikerat. Ketika getahnya diambil, begitu kering, mesti dihancurkan. Dan itu mengeluarkan harum-haruman. Berapa banyak anak Tuhan untuk menerima berkat, dia diproses begitu besar sekali. Dihancurkan, diremukan harga dirinya. Semakin besar engkau diremukan harga dirimu, karena engkau semakin besar akan dipercaya Tuhan. Kalau saudara mau berkat kecil, ya prosesnya kecil. Jadi semakin besar saudara mungkin diomongin, dihakimi, dijelekkan, dijatuhkan. Terima dengan sukacita. Saudara katakan terima kasih, praise the Lord, itu berkat Tuhan buat saya. Dan jangan marah ketika ada proses itu datang kepadamu. Dan lihat di sini. Bagaimana dia diproses selama 12 bulan. Dari minyak-minyakan dia bikin harum. Menghadap raja dia harus harum. Menghadap Tuhan, jiwamu, kerohanianmu, kelakuanmu, karaktermu harus harum di hadapan Tuhan. Kalau masih emosi, akar kepahitan, kecewa, itu bau busuk di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau memproses hidupmu supaya bebas dari rasa sakit hati dan kecewa. Dan Tuhan akan pulihkan itu. Maka Hadasa diproses di rumah kompetisi oleh Hegai. Maka ketika dia berjumpa dengan raja dari kejauhan, ya seorang ratu itu, dia harus dibentuk bagaimana cara makannya, bagaimana cara minumnya, cara jalannya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya. Makanya saya mau sampaikan di tempat ini. Menghadap Tuhan, ayolah kita berpakaianlah seperti seorang ratu yang menghadap rajanya. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara datang kepada presiden, saudara pasti pakai batik yang bagus. Ya, saudara berpakaian kepada menghadap pada Tuhan, tentunya saudara tidak akan pakai ya tank top, pakai singlet. Ya, datang kepada Tuhan, memberikan penghormatan. Itu etika dalam berpakaian. Etika berkata-kata bagaimana? Ayo belajarlah kata-katamu itu yang manis. Kata-katamu itu yang bijak. Kata-katamu itu yang menyenangkan hati orang tua. Yang menyenangkan hati Tuhan. Yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Apakah kata-katamu hari ini kata-kata yang kurang sedap didengar? Ayo, mari berubahlah. Halo? Adakah di rumah kata-katamu kurang enak didengar? Kalau sampai hari ini kata-katamu kurang enak didengar, artinya engkau adalah Hadasa. Engkau bukan Esther. Kalau Hadasa itu ya kata-katanya seperti kata-kata ya di dalam pergaulannya dia di perkebunan, pergaulannya dia, bukan saya menghina dengan pekerjaannya. Tetapi itulah perkataannya. Tetapi kalau perkataan seorang ratu, kata-katanya manis, shalom. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya tolong? Apa yang bisa saya doakan? Baru kayak sedikit aja sudah sombong.
Itu hadasah. Kata-kata itu adalah kata-kata hadasah. Ya, baru cantik sedikit sudah bergaya, nah itu hadasah kalau ngomong gitu. Tapi kalau kata-kata Esther, puji Tuhan, anak bapak dan ibu cakep, luar biasa, cantik, luar biasa. Hatinya juga cantik. Terima kasih ya, saya bisa ketemu hari ini. Nah itu Esther. Kalau Esther tuh ngomong begitu. Ya, di sini tidak ada ya. Di sini Esther ya. Ya, haleluya. Adakah istri menyenangkan kata-kata yang bersuami? Adakah suami menyenangkan hatinya kata istri? Puji Tuhan. Atau anak-anak, adakah menyenangkan hati orang tua dengan kata-katanya? Ma, Pa, hari ini saya bawakan bunga. Bunga apa? Bunga bang. Bunga bang. Kalau bunga plastik, wah itu hadasah. Kalau kasih bunga plastik itu hadasah. Tapi kalau bunga yang segar itu, ya itu Esther. Apalagi bunga bang. Waduh, papa mamanya. Puji Tuhan kamu yang diberkati nak. Puji Tuhan ya, luar biasa. Itu proses Tuhan. Nah, saudara lihat Esther pasal 2 ayat 17. Esther 2 ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Oh, haleluya. Terus? Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dan mengangkat dia menjadi Ratu ganti Wasti. Dia ganti Ratu Wasti. Karena kitab Kejadian sudah menubuatkan bahwa suku Benyamin adalah suku yang selalu dijaga, diperhatikan. Tetapi bagaimana penggenapan janji Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 49 dan Ulangan pasal 33, Esther mau mengubah hidupnya. Dia tidak mau menjadi hadasah. Hadasah diubah karakternya, etika berbicara, etika berpakaian, etika berpikirnya. Dia mau diubah, ini aku adalah ratu. Maka ketika dia dilihat oleh rajanya, oleh tuannya, sungguh engkau layak Esther. Sungguh engkau layak suku Benyamin, maka aku berikan engkau mahkota menggantikan Ratu Wasti yang tidak menghargai. Kalau kita lihat dalam kitab Esther pasal 1, Ratu Wasti ini tidak menghargai raja, tidak menghargai, lalu diganti sama, dicari pengganti. Saudara kalau mau menerima berkat Tuhan, kepercayaan daripada raja di atas segala raja, persiapkan dirimu. Jangan ketika engkau diberkati, engkau semakin tidak mengenal dan tidak mengasihi Tuhan Allahmu, bahkan engkau tidak mengenal dan mengasihi orang tua yang ada di rumahmu. Atau keluarga yang ada di rumahmu. Sama seperti Yusuf, dia menghargai saudara-saudaranya. Dia menolong saudara-saudaranya. Itulah dalam kitab Esther pasal 2:17, dari seorang budak mendapat kasih, raja menjadi Ratu Esther. Lalu bagaimana Esther ini menjaga kepercayaan itu? Dari lihat Esther pasal 4 ayat 16. Ini orang yang menjaga. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara lihat, orang yang dipercaya, dia peduli dengan masalah orang lain. Esther sekalipun jadi ratu, dia masih peduli bagi suku-suku yang lain, bagi orang-orang lain, bagi saudara-saudaranya. Dia rendah hati, dia mau berkorban. Seharusnya dia jadi ratu, dia duduk nyaman, itu masalahmu. Tapi dia katakan, kalau aku ingin, semua harus berpuasa. Aku pun juga berpuasa bagi kamu, bagi keselamatan kamu. Saudara lihat, hati Esther ini, suku Benyamin ini, dia punya hati kepada orang lain. Artinya orang yang menjaga kepercayaan, semakin engkau diberkati, ayo rendah hati. Ada banyak orang yang diberkati, aduh sombongnya minta ampun.
Tapi di sini tidak ada. Ya, saudara, ini hati-hati di sini. Peduli dengan masalah orang lain, enggak peduli sama orang lain. Coba lihat, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dia puasa, dia andalkan Tuhan. Ada masalah, dia bisa berkata, ditanya sebagai seorang ratu, dia menghadap kepada rajanya. Dengan cara apa? Dia berpuasa dengan 3 hari, minta kemurahan di Tuhan. Itulah orang yang menjaga kepercayaan. Semakin saudara dipercaya, semakin saudara diberkati, semakin saudara tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Ya, itu. Nah, saudara lihat, ada yang kedua. Ya, Saulus. Penggenapan janji Tuhan menjadi Rasul Paulus. Ada proses di sini. Ya. Paulus adalah suku Benyamin. Ya. Mari kita buka di dalam kitab Kisah 8 ayat 1-3. Kisah Para Rasul 8 ayat 1-3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bagaimana Saulus, seorang yang menganiaya umat-umat Tuhan, mencari orang anak Tuhan dari rumah ke rumah, orang laki-laki, perempuan, bahkan yang percaya kepada Tuhan itu diseret, bahkan diancam, dibunuh, dianiaya, bahkan dibunuh. Saudara perhatikan dalam ayat ini, ayat 1-5. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-5, Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara tahu, sekarang saudara dari mana dulunya? Sekarang saudara mengenal Tuhan. Saudara diambil. Mungkin saudara tidak menganiaya anak-anak Tuhan. Mungkin saudara tidak menganiaya, bahkan membunuh anak-anak Tuhan. Mungkin tidak seperti itu. Tapi saudara menjauh dari Tuhan. Saudara tidak mengenal Tuhan. Tapi sekarang saudara menghargai Tuhan. Bahkan saudara dipakai menjadi alatnya. Saudara diambil. Bahkan janji Tuhan setelah di kitab Kejadian, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Saudara tahu, janji Tuhan ya dan amin. Ketika dia berkata-kata, maka janji itu akan terus. Bagaimana caranya dia menggenapi? Bagaimana dia mencari anak-anaknya untuk dipulihkan sama seperti Saulus ini. Jadi percayalah, sekalipun anak-anakmu menjauh, keluargamu menjauh daripadamu, ya saudara-saudaramu menjauh daripadamu, menjauh daripada kasih Tuhan, ketika saudara berdoa, maka mereka akan diambil. Mereka akan dipanggil dan kembali untuk mengenal Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus punya tabiat yang jelek, yang buruk. Tetapi ketika dia diproses Tuhan, dia mengalami proses Tuhan. Dia dipanggil dengan cara yang begitu ajaibnya. Sehingga Tuhan sendiri yang datang kepada Saulus. Lalu apa yang terjadi dengan Saulus ini? Dia mau diubah. Hadasa mau diubah. Kan dia menggenapi janjinya. Dalam kitab Kejadian dia mau diubah. Saulus mau diubah. Bagaimana caranya diubah? Dia mau mendengar isi hati Tuhan. Dia mau melakukan. Bahkan menjaga kepercayaan Tuhan. Rasul Paulus menjaga kepercayaan. Bagaimana cara Rasul Paulus menjaga kepercayaan Tuhan? Dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22a.
Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau hari ini aku mati, itulah keuntungan karena aku mau diubah. Ada banyak orang tidak siap untuk mengalami kematian karena hidup di dalam dosa. Tapi bagi Rasul Paulus, kalau dia mati sebagai Saulus, kemana posisinya dia? Kalau Hadasan tidak mau diubah, tidak pernah mahkota daripada Esther itu, mahkota daripada Ahasverus ini untuk diberikan kepada dia. Jadi Hadasan mau diubah, Saulus mau diubah menjadi Paulus. Maka dia katakan, hidupku adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Terus, Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. kalau saudara sudah diubah, ayo berbuahlah dalam buah pertobatan. Sampai hari ini saudara melayani. Sampai hari ini saudara membaca firman Tuhan. Saudara berdoa. Hal-hal sepele. Di mana letak buahmu? Kalau masih tersinggung. Kalau masih kecewa. Masih sakit hati. Masih juga marah. Masih juga merasa terluka. Berarti kalau sampai hari ini engkau masih tersinggung. Engkau sama dengan Saulus. Paulus itu orang yang diubah. Halo, masih ada yang tersinggung? Masih ada yang ngomongin orang? Kalau masih ada yang suka ngomongin orang, dia itu Saulus. Dia nggak mau diubah. Saudara Paulus hidup berbuah. Buah-buah roh itu ada dalam kitab Galatia pasal 5. Kasih, penguasaan diri, sukacita, damai sejahtera. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Kalau dulu aku mencari jabatan untuk menganiaya orang-orang anak-anak Tuhan. sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekarang karena Kristus aku mau mendoakan orang. Karena Kristus aku ingin memulihkan orang. Karena Kristus aku ingin memberikan sesuatu untuk membangun, untuk menolong orang lain. Terus, Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. akan tetapi segala sesuatu yang dahulu menguntungkan aku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sungguh segala sesuatu kuanggap rugi dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Tuhanku yang jauh lebih berharga dari apapun. Demi Kristus aku telah kehilangan semuanya. Karena semua itu sekarang kuanggap sampah supaya aku boleh mendapatkan Kristus. Kalau saudara perhatikan orang, secara manusia saudara kehilangan waktu. Secara manusia saudara kehilangan mungkin biaya untuk pergi ke tempat itu. Mungkin kalau saudara mengunjungi orang yang sedang sakit, mungkin ada biaya yang keluar, waktu yang keluar. Mungkin saudara berkata itu rugi. Tapi bagi Paulus bilang, kalau dulu aku hitung-hitungan, tapi sekarang karena Kristus itu tidak ada artinya. Dengan aku mendoakan orang mereka dibangun. Artinya kalau saudara masih suka hitung-hitungan, saudara masih seperti Saulus. Kalau saudara tidak pernah memperhatikan orang, saudara seperti Saulus. Orang yang seperti Paulus dia punya hati. Kalau temanmu jatuh, kuatkan dia, jangan digosipin. Kalau gosipin sama, nggak beda jauh dengan Saulus. Justru ketika dia jatuh, doakan dia supaya dia bangun. Bangkit kembali, kuatkan dia. Firman Tuhan berkata, bertobatlah ya, Tuhan mengasihimu. Itulah Paulus. Amin. Satu sama lain harus saling menguatkan. Nah, saudara, dari kedua ini ada satu pribadi yang diberkati tapi dia tidak menjaga kepercayaan Tuhan. Siapa dia ya? Ternyata itu Saul. Saul ini adalah suku Benyamin.
dari proses, coba lihat ya prosesnya. Dari pasal 9 dari 1 Samuel ayat 1-2. 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ayat 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Dari lihat, Saul suku Benyamin dan dia diurapi menjadi raja. Itu proses. Tapi bagaimana caranya dia menjaga? Ternyata didapati ya, Saul tidak menjaga kepercayaan. Banyak orang yang diangkat Tuhan, lalu dia lupa sama Tuhan. Banyak orang yang tidak siap untuk diangkat sama Tuhan, karena memang dia tidak siap untuk dipercaya Tuhan. Saudara, ini harus hati-hati, supaya saudara jangan menyalahkan Tuhan. Jangan pernah saudara menyalahkan gerejanya. Jangan saudara pernah menyalahkan hamba Tuhannya. Jangan pernah menyalahkan para pelayan-pelayannya. Tapi itu semua karena kesalahan kita sendiri. Ini ayat yang menjelaskannya. Dari lihat bagaimana Saul yang tidak menjaga. 1 Samuel pasal 15 ayat 11. Nanti 17-28 saya akan menyelesaikannya. 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Nah, menyesallah Samuel karena dia mengurapi Saul menjadi seorang raja. Nah, saudara lihat, sebelum saya bagikan dari pasal ayat 17 ini, saya mau jelaskan di dalam ayat ini dulu. Dari suku yang terkecil tetapi dipilih menjadi raja. Yang kedua, tidak menjaga kepercayaan Tuhan. Yang ketiga, bermain-main dengan dosa ketidaktaatan. Yang keempat, kehilangan status raja dan keturunannya tidak menikmati janji Tuhan. Anak-anak Saul adalah Yonatan. Yonatan punya anak yang namanya Mephiboset. Saudara tahu, dari orang tua turun kepada anak, turun kepada cucunya. Akibat kesalahan dari orang tua, itu turun kepada anak, turun kepada cucu. Ikut jangan main-main di sini. Perhatikan baik-baik ini ayat. Ada banyak kita dalam posisi sebagai orang tua, kita bermain-main di sini, anak ini kena. Di mana penggenapan ayat? Di dalam kitab Bilangan juga berkata, sampai anak cucu ketiga, keempat itu akan terjadi. Tetapi memang oleh karena Yesus kita sudah ditebus. Segala kutuk tidak akan terjadi kepada kita. Tapi saya mau katakan juga, kita tidak boleh klaim satu ayat. Sekalipun Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib, tapi kita masih bermain-main dengan dosa. Maka kita sedang membiarkan dosa itu menjadi dinikmati oleh anak cucu kita. Saudara harus hati-hati di sini. Supaya pikir baik-baik ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Ya, saudara lihat baik-baik ayat ini. Di ayat 17, saya ingin bacakannya. Sesudah itu berkata Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah,
Tumpaslah orang-orang berdosa itu, yaitu orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara tahu dari ayat ini? Ada banyak ketika Saul memberikan suatu alasan-alasan bagaimana memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Lakukan ini, ya saya sudah bunuh Raja Agag itu, sudah. Lalu yang lembu-lembu itu bagaimana? Ya aku takut nanti rakyatku, aku takut sama tetanggaku, aku takut kepada ya orang-orang di sekitarku. Apa kata orang? Ada banyak orang lebih mendengar kata orang daripada mendengar kata Tuhan. Terlalu rajin berdoa, terus enggak kejawab, nanti saya malu kan. Saya sudah puasa, sudah berdoa, tapi enggak didengar-dengar jawaban. Apa kata orang? Kenapa kita mesti apa kata orang? Sampai hari ini katanya pelayan Tuhan, loh kok kenapa dia jatuh? Loh, kenapa mesti apa kata orang? Saul jatuh, enggak bertobat. Kita jatuh, kembali, Tuhan ampuni. Tidak usah dengar apa kata orang. Kalau saudara buat kesalahan, saudara kembali kepada Tuhan, Tuhan yang melihat saudara. Tapi seringkali orang melihat saudara, ini begini, itu begitu, ini begitu. Tutup telinga. Yang penting adalah, saya salah, saya jatuh. Tuhan ampuni saya. Ini korban yang terbaik dari mana? Pengampunan, pemohon belas kasihan itu jauh lebih baik daripada saudara sogok Tuhan. Ini Tuhan, ini persembahanku Tuhan. Tuhan ampuni ya. Lebih baik hatimu. Tuhan minta hatimu yang bertobat. Tuhan minta itu. Dan hari ini pun juga dikatakan. Saudara lihat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung. Dan kedegilan sama seperti penyembahan berhala dan terapim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja orang Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel tetapi terkoyak. Ya, saudara lihat. Ayat 28 saya mau sampaikan begini. Kemudian berkata Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jadi saudara lihat, kenapa orang baru mengenal Tuhan. Dia dapat kemurahan Tuhan. Dan hidupnya diberkati. Tuhan tidak pandang kau baru dan lama. Tuhan lihat hatimu. Ya, kalau hari ini, mungkin kemarin, baru 1 bulan, 2 bulan kau dibaptis. Engkau sungguh-sungguh cari Tuhan. Engkau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Tiba-tiba saudara bisa meloncati orang yang sudah 10 tahun di tempat ini. Ya, sekalipun 10 tahun di tempat ini,
Tapi ini baru berapa 3 bulan, 4 bulan. Kenapa Tuhan angkat dia? Ayat ini bilang, sekalipun dia baru, tapi aku kenal hatinya. Kalau saudara sudah lama di sini, jaga hati, jaga kepercayaan. Dan seringkali hati tidak pernah dijaga dengan baik. Mau diberkati? Amin. Jaga kepercayaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.